Scam Villains Self-Saving System Chapter 32. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu duduk tegak. Sebuah mayat. Sial, sial, sial. Aku hanya berpikir, airnya sangat jernih, dan kau memberiku mayat yang mengapung. Jangan menampar wajahku terlalu keras, oke. Liu Qingge menggunakan tiang untuk mengaitkan mayat itu lebih dekat dan membaliknya. Itu sebenarnya kerangka lengkap, karena telah dibungkus dengan kain hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan wajah tenggelam di bawah air, itu luput dari perhatiannya sebelumnya. Shen Qingqiu bertanya, "Mu sedih, tahukah kamu wabah apa yang akan langsung mengubah seluruh tubuh menjadi kerangka?" Mu Qingfang perlahan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar yang seperti ini sebelumnya. Perahu yang mendayung di hulu akan jatuh ke belakang jika berhenti bergerak maju. Karena mereka berhenti sebentar, perahu kecil itu mundur tidak jauh. Liu Qingge mengangkat tiangnya lagi dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Masih ada lagi di depan." Benar saja, 5 atau 6 mayat melayang. Sama seperti yang pertama, semuanya adalah kerangka berbaju hitam. Saat Shen Qingqiu tersesat dalam pikirannya, Liu Qingge tiba-tiba menikam tiang itu ke dinding batu di samping mereka. Tiang bambu yang tipis dan rapuh kemudian dimasukkan ke dalam batu yang halus dan mulus. Setelah diperbaiki di tempatnya, perahu berhenti di tempatnya. Shen Qingqiu juga memperhatikan ada sesuatu yang berbeda dan berdiri. Siapa ini? Di kedalaman kegelapan di depan datanglah suara napas yang cepat. Cahaya di lambung perahu samar-samar menerangi sosok seseorang. Mereka mendengar suara seorang anak laki-laki. "Kamu ini siapa? Mengapa kau memasuki kota melalui sungai tersembunyi?" Shen Qingqiu berkata, "Itulah yang ingin kutanyakan kepadamu." Meskipun dia berdiri di atas perahu kecil dan lusuh, Shen Qingqiu tampak anggun dan halus. Dengan pakaian hijaunya, rambut hitam, dan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, setiap gerakan seperti yang abadi. Selain itu, Shen Qingqiu sekarang sangat berpengalaman dalam berakting keren dan mampu menggabungkan beberapa gayanya sendiri untuk menggertak. Seperti yang diharapkan, pemuda itu terpana oleh atmosfernya dan tertegun untuk sesaat, sebelum dia berteriak, "Pergi." Saat ini masuk ke kota tidak diperbolehkan. Liu Qingge mendengus, "Siapa kamu untuk menghentikan seseorang?" Anak laki-laki itu berkata, "Ada wabah penyakit di kota. Jika kau tidak ingin mati, pergilah." Mu Qingfang dengan hangat berkata, "Adik, kami berada di sini karena alasan itu." Melihat bahwa mereka tidak akan pergi, anak laki-laki itu berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Cepat pergi, 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 pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah senjata tombak menusuk, cukup kuat untuk menakut-nakuti. Liu Qingge tertawa dingin dan mencabut tiang bambu dari dinding. Dengan satu pukulan naik, lawan dikirim terbang ke air. Mendengar kutukan remaja saat tercebur ke sungai, Shen Qingqiu bertanya, "Haruskah kita mengangkatnya atau tidak?" Liu Qingge berkata, "Dia memiliki banyak napas dan energi, mengapa kita harus repot-repot mengangkutnya? Mari kita masuk ke kota." Menarik keluar tiang bambu, dia melanjutkan mendayung perahu. Mereka bertiga muncul dari sungai yang gelap, dan perahu ilegal itu mengapung di arus kembali ke kegelapan. Pintu keluarnya berada di daerah kota yang paling tandus, di tengah rawa yang dangkal. Tidak ada satu orang pun di sekitar. Mereka berjalan menuju pusat kota untuk beberapa saat ketika tap, tap, tap dari langkah kaki seseorang mengejar di belakang mereka. Basah seperti ayam yang disiapkan untuk sup, pemuda yang tadi bergegas ke arah mereka dan berseru, "Mengapa kamu memasuki kota? Tidak ada gunanya masuk." Sebelumnya, ada banyak orang yang datang dan berkata bahwa mereka akan mengatasi wabah tersebut. Beberapa biksu, beberapa tao, beberapa dari istana Hua. Masing-masing dari mereka masuk dan tidak bisa kembali. Kalian semua mencari kematian dini. Jadi, ternyata pemuda itu bersembunyi dan menunggu untuk menyergap mereka demi kebaikan mereka sendiri. Shen Qingqiu tersenyum dengan sabar. "Menurutmu apa yang harus kami lakukan karena kami sudah masuk?" Anak laki-laki itu berkata, "Apalagi yang bisa kau lakukan? Ikuti aku dan jangan berlarian. Aku akan membawamu ke biksu senior."
Shen Qingqiu melihat dua lainnya tidak keberatan. Mereka semua tidak terbiasa dengan kota Qinlan. Jadi, akan lebih baik jika seseorang dari kota membimbing mereka. Dia mengangguk kecil dan bertanya, "Adik, siapa namamu?" Pria muda itu membusungkan dadanya. "Aku dipanggil Yang Yixuan. Aku putra bos toko senjata yang dibuat dengan halus." Jadi, dia adalah putra dari pemilik toko senjata yang berani mati untuk meminta bantuan dari kuil Xiaohua. Liu Qingge melihat bahwa Shen Qingqiu terus-menerus menilai pemuda itu dan bertanya, "Apa itu?" Shen Qingqiu berbisik, "Anak ini bisa berdiri setelah salah satu seranganmu dan dia memiliki hati yang baik. Kedua hal ini sulit didapat, dia adalah bakat yang dapat dibentuk." Liu Qingge berkata, "Bakat yang bisa dibentuk masih tidak berguna. Aku tidak menerima murid, terlalu merepotkan." Saat mereka berjalan ke kota utama, jumlah pejalan kaki secara bertahap meningkat. Namun, peningkatan ini hanya dibandingkan dengan kekosongan dari sebelumnya. Sebuah jalan tunggal memiliki paling banyak 3-4 pejalan kaki, terkubur dari kepala sampai kaki dalam kain hitam. Mereka berjalan tergesa-gesa, bertingkah seperti burung yang ketakutan dengan desisan tali busur atau ikan yang lolos dari jaring. Yang Yixuan membawa mereka ke rumahnya. Toko senjata itu cukup besar, terletak di jalan utama terluas dan menempati 4 kafling berturut-turut. Terhubung bersama untuk digunakan satu keluarga, di sana ada taman dalam, aula dalam, dan ruang bawah tanah. Guru Agung Wu Chen berada di ruang bawah tanah, berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi bagian bawahnya. Setelah melihat kelompok dari Sekte Gunung Changqiong, dia menyapa mereka dengan, "Amitabha, Buddha penyayang." Shen Qingqiu berkata, "Guru Agung, situasinya sangat menyedihkan sehingga kami tidak akan memikirkan sisanya. Jenis wabah apa yang muncul di kota Qinlan? Mengapa Guru Agung tetap tinggal di kota dan tidak mengirimkan satu pesan pun? Juga, mengapa setiap orang perlu ditutupi kain hitam?" Guru Agung Wu Chen tersenyum pahit. Apa yang Master Shen Abadi tanyakan sebenarnya adalah pertanyaan yang sama. Dengan mengatakan itu, dia menarik kembali selimut yang menutupi bagian bawahnya. Shen Qingqiu menegang. Di bawah selimut hanya ada sepasang paha. Tidak ada apa-apa di bawah lutut. Betisnya telah benar-benar lenyap. Liu Qingge berkata dengan dingin, "Siapa yang melakukan ini?" Wu Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang melakukan ini." Shen Qingqiu bingung. "Jika tidak ada yang melakukan ini, lalu apakah kakimu lenyap dengan sendirinya?" Tanpa diduga, Wu Chen mengangguk. "Memang begitu, kakiku lenyap dengan sendirinya." Di atas lututnya, kakinya dibungkus kain hitam. Wu Chen mengulurkan tangan dan berusaha keras untuk melepaskan kain itu. Mu Qingfang buru-buru membantunya. Wu Chen berkata, "Ini mungkin membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman." Kain hitam itu dibuka lapis demi lapis, memperlihatkan apa yang tersisa dari kakinya. Nafas Shen Qingqiu tersengal-sengal. "Guru Agung, kau menyebut ini sedikit tidak nyaman." Pahanya melotak dan membusuk, daging busuk menyebar dari tunggulnya. Saat kain hitam itu terlepas, bau busuk menguar dalam gelombang. Shen Qingqiu bertanya, "Apakah ini wabah di kota Qinlan?" Wu Chen berkata, "Itu benar. Pada tahap awal penyakit ini, hanya sebagian kecil yang terkena ruam merah. Tahap ini berlangsung dari 3 hingga 5 hari, hingga setengah bulan. Setelah ini, ruam akan menyebar dan mulai membusuk. Setelah sebulan berikutnya, itu akan membusuk ke tulang. Hanya dengan membungkus tubuh dengan kain hitam untuk mengurangi paparan udara terbuka, kau dapat menunda perkembangannya." Pantas saja setiap orang di kota itu membungkus diri seperti mumi hitam. Shen Qingqiu berkata, "Jika butuh 1 bulan, mengapa Tuan yang memberitahu kuil Xiaohua, membusuk hanya dalam sekejap?"